Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, al-mufattirul awal ar-riddah. Adanya satu perubahan hati ataupun perbuatan ataupun ucapan yang namanya qat'ul Islam, memutus keislaman dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqhus Shaum, fikih yang berkenaan dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan berpuasa, yang mana ini merupakan pengajian di hari Rabu yang terakhir, ya. Karena Rabu yang besok lagi itu udah pada beli tupat. Kalau saya buka ngaji juga mungkin kosong kali gitu. Yang rame pasar Lenteng, kan rame lagi macet gitu. Ya Rabu besok, maka Rabu besok enggak, ini terakhir. Kita masih membahas tentang masalah puasa, ya, dan itu juga masih panjang. Kemudian ada juga permasalahan masalah zakat. Maka nanti kalau masalah zakat silahkan bertanya aja kalau mau yang mau bertanya setelah pengajian ini. Kita masih terus akan membicarakan hal yang berkaitan dengan apa saja yang berhubungan dengan masalah hukum-hukum berpuasa, apa saja segala sesuatunya. Memang ini belajar itu berarti memberikan kesimpulan kepada kita, belajar ilmu itu kagak sedikit, panjang masanya, banyak, ilmu itu luas, ya, sehingga nggak cukup kalau kita cuma memang ngajinya lagi Ramadan, ya. Maka ada istilah di Ramadan itu kadang istilah pesantren kilat, ya. Bukan geluduk doang yang kilat, tapi pesantren kilat juga. Itu cuma ungkapan aja, ya. Tapi sebenarnya tidak menunjukkan bahwasanya ilmu itu sedikit, justru ilmu itu luas, ya. Sehingga pembahasan kita kadang belum selesai karena memang banyak apa yang harus kita ketahui dari hal yang berkaitan dengan masalah puasa. Yang terpenting yang kita tahu, insyaallah kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, al-mufattirat, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Ketika dikatakan membatalkan puasa, maka batallah puasanya, lalu dia memiliki hutang, nanti setelah Ramadan maka dia wajib mengqadha'nya, ya, karena puasanya batal. Ada 8 perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama, al-mufattirul awal ar-riddah. Adanya satu perubahan hati ataupun perbuatan ataupun ucapan yang namanya qat'ul Islam, memutus keislaman dalam dirinya. Disebutnya dengan riddah. Orangnya disebut murtad. Murtad, riddah, ketika lagi puasa lalu naudzubillah min dzalik, dia melakukan sesuatu yang ada unsur riddah, maka saat itu batallah puasanya. Apa itu riddah? Kita ketahuinya murtad, itu jadi murtad itu orangnya. Hiya qat'ul Islam, yaitu memutuskan keislamannya. Biniyatin, meskipun hanya baru niat dalam hati, nggak ada yang tahu tuh. Jangan anggap nggak ada yang tahu. Allah yang maha tahu. Berarti ketika dia habis riddah, dia sholat nggak diterima sampai dia mengucapkan apa dulu? Syahadah kembali. Karena ketika riddah keluar dari Islam, maka kalau dia mau balik lagi sebagai ahli Islam, orang yang ahli ibadah, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadah. Ini pentingnya kita mengaji, jadi tahu apa yang harus menjadi jalan keluar dari seseorang seandainya terjadi itu pada diri orang lain. Naudzubillah. Biniyatin au qaulin, atau ucapan, ya, dengan ucapannya misalnya dia mengaku keluar dari Islam misalnya. Au fi'lin, atau perbuatan, ya, yang menunjukkan dia nyembah
muslim, lalu kok datang nyembah segala sesuatu selain Allah. Atau banyak nih permasalahan riddah ini dalam kitab Sulamut Taufiq, anwa'ur riddah, macam-macam murtad, termasuk masuk ke dalam gereja, masuk tempat-tempat ibadah, itu dah tempat ibadah yang bukan tempat ibadah kita, masuk ya. Masuk lalu ya nggak ada urusan apa-apa ya, kecuali ada hajat. Hajatnya itu juga semestinya lagi sampai ceramah ya, ceramahnya udah ceramah ke sana udah ya. Nih, jadi itu riddah, murtad udah ya, kita lihat secara zahir murtad. Walau kanat ar-riddatu lahdatan wahidatan, tuh lihat katanya, meskipun itu murtad terjadinya cuman sebentar banget, berapa detik doang, berapa menit doang, cuman 5 menit balik lagi ya, lagi puasa murtad, Allah kasih hidayah lagi, astagfirullah, batal udah. Ketika puasa murtad meskipun cuma sebentar, walau lahdzah, sesaat doang, tuh bahayanya tuh, hati-hati menjaga akidah kita ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka ulama sering ngucapin tuh kalau kita lagi membahas tentang riddah atau ngomongin murtad, ada doa perlindungan di belakangnya, wal a'yadzu billah atau na'udzubillah min. Nah, itu kita minta doa atau berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai itu terjadi dalam diri kita gitu. Maka banyak orang kadang na'udzubillah mudah keluar dari Islam karena tidak pernah mengiringi dalam dirinya perlindungan kepada Allah. Maka pentingnya kita na'udzubillah min dzalik itu ya. Yang kedua, al-fathir tsani, yang kedua yang membatalkan puasa adalah al-haid wan nifas wal wiladah ya, haid kemudian nifas, mengeluarkan darah setelah melahirkan, wal wiladah, dan melahirkan itu sendiri merupakan membatalkan puasa ya. Lagi puasa lahir, seandainya kering tanpa ada darah, seandainya nih, batal gak? Batal, kan gak ada darah, bukan darahnya, wiladahnya, melahirkannya itu juga membatalkan puasa gitu. Walau lahdatan minan nahar, meskipun haidnya cuma sebentar, lagi zuhur nih, lagi puasa nih bini kita itu ya, bini kita maksudnya bini masing-masing gitu, bukan bini bareng-bareng, bukan gitu ya, kasar imam ya, bini kita sama, bukan bini kita semua masing-masing. Lagi zuhur di kamar mandi dah kencing, keluar, emang itu udah ketahuan biasa jatengnya ya. Jadi ada dalam masalah haid itu yang biasa ya, orang yang udah yakin biasa ya, biasa datangnya biasa akhir bulan. Nah, keluar zuhur, dites pakai tisu kan, keluar. Terus begitu habis itu asar nggak keluar lagi, mau maghrib nggak keluar lagi, gimana? Nah, lihat nih jawabannya. Kalau bininya nanya gimana itu bang, kan gitu ya. Kadang-kadang kan masa tahu, gue tanya guru dulu, nanti malu, udah tahu jawabannya dah. Seandainya keluar darah haid ataupun nifas ataupun ya, meskipun cuma sebentar, batal puasanya. Yang ketiga yang membatalkan puasa juga al-jununu, kemarin di awal udah, orang yang datang gilanya ya. Walau lahdzah, meskipun sebentar. Ini lihat tuh, murtad sebentar batal, haid nifas sebentar dikit batal, junun sedikit sebentar batal. Yang keempat yang membatalkan puasa juga al-ighma was sukri. Nah, ini beda dia ya. Junun tadi kan gila, itu meskipun sebentar batal. Adapun al-ighma, pingsan, epilepsi ataupun mabok ya, ini beda hukumnya ya. Dia tidak sebentar, batasannya membatalkannya itu idza amma jami'an nahar, kalau menghabiskan satu hari. Artinya kalau jununnya pingsannya sebentar doang, sejam, nggak lama afaqah, apa tuh, sembuh lagi, sadar, siluman lagi, siuman gitu ya. Tuh. Wa amma idza afaqah, tuh, apabila dia sadar, meskipun sadarnya sebentar ya, lagi puasa tentu datang
pingsan lagi, wah kelepok-kelepok lagi, bangun lagi puasa itu ya, bangun sadar, belum batal tuh, ya. Pingsan lagi, ya, pokoknya udah sempat sadar, nah itu tidak batal puasanya, kecuali kalau dia emang gua haus banget nih, kering, mau dikata apa dah, ya, udah lu puasa aja, gitu. Nggak bisa, kering misalnya, apa mungkin dia kalau begitu kan, mungkin dia kering banget kan, merasakan dirinya sangat dahaga, sangat haus, nah, ya mau nggak mau, ya kita kasih minum. Nah, batalnya bukan karena pingsan, batalnya karena minumnya itu. Jelas tuh ya. Nah. Yang kelima yang membatalkan puasa, al-jima', ngumpul, ya, kerjaan numpuk. Ada orang ya kampung kandang kalau mau pulang duluan tuh habis ngajian, Ustaz, ada kerjaan numpuk di rumah. Nggak tahu bukan kerjaan kertas itu ya, numpukin bini katanya. Jima, ya. Idza jama'a 'amidan 'aliman bitahrim, apabila dia berjima itu dengan istrinya dengan sengaja. Artinya sengaja di sini dia tahu itu hukumnya nggak boleh, sadar, ya. Aliman bitahrim, tahu itu diharamkan, dikerjain juga, ya, babat juga, ya. Makanya kalau tidur lagi siang bedain lagi puasa lagi kagak, ya. Kalau lagi puasa hati-hati dah, bilangin lu jangan ngablak mulu, pahe tutupin, ya. Tutupin dah, gue lagi puasa, lu puasa juga kan, gitu. Ya. Meskipun nanti ada kemakruhan, ya. Kalau ini bukan dari bab yang nggak boleh bahas tentang perempuan, karena ini hukum, ya, hukum dalam fikih. Kan lagi puasa kita la rafath, ya, itu kalau banyol-banyol biasa. Tapi kalau masalah hukum kita harus jelaskan yang berhubungan dengan masalah jima. Ada nanti qublah, nyium, nyium Pak, nyipok, ya, anak sekarang, ya, lagi puasa jangan, makruh gitu. Ya dulu udah, jangan kayak dibukaan gitu, ya. Tuh ya, gimana? Itu panjang permasalahannya, kita langsung selanjutnya. Ya. Al-Mufattir Sadis. Yang keenam, yang membatalkan puasa, usulu ainin, masuknya sesuatu dari jalan anggota tubuh kita yang terbuka, ilal jauf, menuju satu bagian tubuh yang ada rongganya, berongga, ya. Perut misalnya yang jelas itu, ya, yang masuknya dari mulut. Usul ainin, ain itu makanan, minuman. Rokok gimana rokok? Sama, ya. Asap luarnya, kecuali asapnya yang kita isep, beda kan? Jadi dibilang kharaja bihi al-hawa. Beda lagi kalau angin masuk. Oh, angin kencang banget, kita nganga aja itu lagi puasa. Angin kencang itu. Nganga aja enggak apa-apa, penting masuk angin paling, ya, kerokin situ. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa Ustaz. Habis 7 hari kita enggak nafsu makan, kena lambung, kena angin gara-garanya. Ya. Makan angin, ya, masuk angin. Ya. Jadi rokok termasuk ain, ya. Jadi batal. Kan masih ada kadang orang menganggap rokok katanya emang rokok doang. Ya. Fala yadurru wusulu hawa, itu maka tidak berbahaya, tidak mengapa, tidak batal masuknya hawa angin ke bagian tubuh yang berongga seperti perut. Wa kadzalika mujarradut ta'mi warrih. Begitu juga tidak membatalkan seandainya, ya, cuma merasakan, ya, rasa-rasanya doang, itu ada rasa-rasa ataupun mencium bau sesuatu makanan yang kayaknya kalau masak terasi kan tajam banget, terasi itu, ya. Angin tajam kadang sampai bangkis kan gitu, itu kan saking tajamnya masuk tuh, nah, ya nggak apa-apa, ya, itu karena bukan ain, bukan terasinya sama sambalnya sama tempenya, bukan, cuman hawanya doang, baunya doang, itu. Fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawf.
Tadi dikatakan masuknya sesuatu, air ataupun makanan ke dalam tubuh, ya, dari tempat anggota tubuh yang terbuka seperti mulut, ya. Begitu juga hidung. Maka dikecualikan masuknya itu air ke dalam tubuh dari jalan-jalan lubang-lubang yang tidak terbuka seperti pori-pori. Ada orang nanya, gimana saat kalau lagi puasa mandi terus ngapain? Nah kan lagi mandi kita air ngeresep tuh, ngeresep kan, masuk ke dalam tubuh melalui pori-pori, maka tidak termasuk itu, ya. Maka gaduh nih seperti minyak ataupun sesuatu air bitasyarrubil masam, dengan menyerap ke dalam tubuh melalui pori-pori, jadi nggak batal, ya. Jadi orang nanya kalau mandi gimana, nggak apa-apa, ya. Kemudian pakai sampo gimana, nggak apa-apa, ya. Wa kullul manafidhi maftuhatun, ilal jauf. Jadi yang dikatakan bagian badan merongga itu seperti perut atau seperti apa nih, otak, ya, yang di situ bisa dimasukkan obat di dalamnya, ya. Kemudian selanjutnya hukmul ibrah, masalah jarum suntik, menyuntik, ya. Tajuzu, boleh boleh menyuntik lidarurah, tapi ingat kalau haram jelas kalau itu nyuntiknya narkoba, ya, jelas itu haram. Tajuzu hukmul ibrah, boleh tajuzu lidarurah karena sebab darurat, tapi hukum masalah menyuntik atau ya menyuntikkan dalam tubuh itu ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, innaha tubtilu mutlaqan, ini yang keras, ya. Mungkin kalau keras gini mungkin nggak bisa kita pakai, kadang-kadang lagi ada yang vaksin, ya. Ini yang pertama aja sekedar kita tahu. Ada yang mengatakan batal mutlak, mau itu yang disuntikkan itu berupa makanan yang bisa seperti suplemen, vitamin, ataupun obat seperti vaksin gitu. Kalau memang vaksin itu benar obat kan gitu, ya. Kalau memang vaksin itu benar obat, kita anggap sekarang obat dulu dah kan gitu. Jadi mutlak. Ini yang pertama, pokoknya batal, meskipun itu obat, meskipun itu vitamin ataupun suplemen, batal. Karena apa? Karena dia nyuntikin gitu. Yang kedua, ini yang enak juga, la tubtilu mutlaqan, tidak batal secara mutlak, baik yang dia masukin itu vitamin, suplemen makanan ataupun untuk obat. Ini yang bisa kita pakai juga, ini yang kedua, ya. Mutlak, nggak batal sama sekali. Di annaha wasalat ila jauf min ghairi manfaat. Kenapa katanya? Karena masuknya bukan dari mulut ataupun hidung. Suntik kan di sini. Ada kan suntik dari mulut? Itu nyedot namanya, ini, ya. Jelas tuh, ya. Nah, itu yang nomor 2 bisa kita pakai, ya, nggak batal sama sekali. Yang ketiga, nah ini yang lebih banyak tinjauannya, ya. Wal qaulin, pendapat yang ketiga, di sini ada rincian, tafsil disebutnya. Wa huwa al asah, dan itu yang paling sahih. Nah, ya paling sahih. Ada di sahih tuh, ya. Paling sahih itu. Pas banget nih, ya, itu. Jadi kalau dikatakan kaul ini paling asah, paling benar, nah itu yang banyak dipakai sama ulama kalau lagi ditanya gitu. Tapi tadi kita sudah tahu berbagai macam perbedaan pendapat dari para ulama. Rinciannya apa katanya? Idza kanat mughadhiyatan fatubtilus shaum. Kalau yang disuntikin itu, lihat-lihat, artinya dirinci itu dilihat-lihat dulu gimana. Kalau yang dimasukkan itu adalah mughadhiyah, suplemen, ya, ataupun vitamin, kan sama tuh, ya. Untuk kekuatan, sekarang kan banyak orang nyuntik vitamin C, ya, itu artis-artis katanya, gitu. Atau siapa aja dah, ya. Suntik vitamin, lagi puasa. Nah, menurut kalau ini fatubtilus shaum, batal puasanya. Kenapa? Itu berarti untuk keenakan, untuk kenikmatan, ya, untuk enak-enak. Ya, itu. Ya enak banget, dia nggak makan secara zahir, tapi gue suntik vitamin aja dah, suntik makanan aja dah, ya. Ansan seger banget.
Nah, itu nggak boleh, ya, batal. Tapi kalau sebaliknya bukan makanan, suplemen ataupun vitamin, maka boleh. Ya, karena seperti apa tuh berarti? Kalau bukan makanan, bukan suplemen, obat. Untuk obat, pengobatan dirinya, ya. Karena ada tuh orang yang naudzubillah, ya, mohon maaf, karena penyakit gula, ya, nyuntik sendiri apa namanya itu? Insulin. Gimana itu lagi puasa? Saya lagi sakit gula, ada nyuntik insulin, ya untuk pengobatan nggak apa-apa, itu. Ya. Ini enak dah, pakai yang kalau kedua juga bisa tadi, boleh secara mutlak. Kemudian, nah ini hukmun nukhamah, hukum reak, tahu reak? Air yang mengental dari tenggorokan. Bagaimana tuh? Ketika lagi puasa, ya. Idza wasalat haddal zahir fabtala'aha batala shaumuh. Riak. Ada dua macam tuh cara jalannya. Dia bisa turun dengan sendirinya, ada bisa datang dengan ditarik. Tahu kan kalau orang narik riak? Ya, nggak usah dicontohin nih. Kencang banget sini ntar. Ya. Kalau turun dengan sendirinya, lalu dia nggak sadar, dia nggak sanggup, ya, tahu ketelan, nah itu nggak apa-apa. Tapi yang kedua nih, kalau dia tarik, ya, diberasa gak enak, tarik. Kalau tarik kemudian udah sampai haddal zahir, batasan luar dalam tenggorokan, ya. Zahir itu nih hamzah, ha, kha. Nah, jadi Pak, kalau sekedar tahu nih, tenggorokan kita ada 3 nih, 3 batasan. Ini masih di dalam namanya, bawah. Ini huruf apa sih? Hamzah sama ha. Ha gede. Hamzah, lihat deh, kalau lagi ngomong hamzah nih bergetar sini. Hamzah, ha. Nah, itu ha gede. Itu namanya batin nih, dalam nih. Karena kalau lari ngitungnya dari bawah sini. Ini masih di dalam namanya. Tengah-tengah ha kecil, ain sama ha, ya, ha tengah-tengah. Lalu yang paling atas, nah ini yang bagian zahir, luar, kha sama gha. Nah, itu jelas ya, kha gha. Nah, reak tadi ditarik, berarti sengaja kalau ditarik. Lalu udah sampai, biasanya udah sampai sini kan? Kalau ditarik sampai sini udah, nah, buang. Dia tarik sengaja, udah sampai sini, ditelan, batal puasanya. Ya. Jadi kalau ditarik, buang. Kalau buang, lihat-lihat orang. Kata Ustaz, buang. Iya, anda suruh buang. Melihat-lihat lo. Buangnya kemana? Sebelah kiri. Kalau buang kotoran, Nabi ngajarin kita buang ke kiri. Tapi lihat orang juga. Lagi sepisat samping, depong, ngebut, nggak tahu orang. Pas lu nggak nempel di mukanya. Lihat dulu, kosong, belakang kagak ada orang. Ke kiri bawah, bukan kiri nyamping, kiri bawah. Kalau kita lagi jalan, habis kita buang, kita ijak, kita tutupin, ya, supaya orang kagak tahu ini bekas kotoran, yang menjijikan kan namanya. Jelas ya tuh hukum daripada riak. Ya. Sekarang hukmu betila'ir riq, liur, air liur kadang. Yang di dalam lisan kita nih, ya, ludah. La yufattiru lima syaqqatil ihtiraz minhu. Nah, itu jelas. Liur, ludah yang ada di mulut kita tidak membatalkan puasa. Repot kalau batal. Ngangam mulu gitu-gitu ini. Kering benar-benar. Apa jawaban ulama? Lima syaqqatil ihtiraz, karena sulitnya menghindar dari itu. Ya, kadang ada kan tuh gimana nelen udah nggak apa-apa, inti gimana kalau nggak nelen, gitu. Jadi boleh, ya, tidak membatalkan. Di sini ada keterangan, wa in ta'ammada jama'ahu tahta lisanihi. Meskipun ludah nih, ya. Kadang ada orang kan, maaf yang model ludahnya cepet banget, banyaknya gitu. Kan jenisnya beda-beda, ya. Meskipun dia kumpulin di dalamnya. Ya. Ini curang namanya, ini curang, ya.
kumpul ludah ya, bukan air minum kumpul. Banyak. Dia kumpulin di mulutnya tuh, di bawah lidahnya, di mulutnya dah. Ditelan. Apa-apa udah. Ya. Cuman jangan dikerjain. Ya, jangan dikerjain. Gue baru tumben. Ntar katanya gue baru tumben denger nih katanya. Gimana sih caranya? Ya. Ini sekedar kita tahu aja ya. Artinya hukum ludah itu tidak mengapa meskipun banyak dikumpulin dulu ya. Bisa nyengir mulu mukanya, ngelan ludahnya nggak tanggung-tanggung ya. Tapi dengan 3 syarat ya. Yang pertama, itu ludahnya murni. Kalau masih ada tadi bekas nyaur apaan tuh? Berasa ini lagi ludah. Ini kayak apa tadi? Nyaur kayak apa tadi? Ya. Rendang. Ada rendang-rendangnya. Nah. Batala saumu. Kalau ada campuran. Kalau ibtala ar-riq tuh, apabila dia menelan ludah yang bercampur dengan makanan apa lagi? Batala saumu. Jadi nggak mutlak juga. Kalau memang murni itu ludah tidak ada campurannya, ya. Meskipun darah, ya, kadang darah gusi, ya. Kecuali memang dia disebutnya di sini dikatakan walau ka'anta najasa binahwi damin thumma naqahu biduni ma'in fala yazalu riquhu wa famuhu najisan wa in kana safiyan fala budda min ghuslihi bil ma'. Ya. Ya, jadi kalau dia habis dia keluar ludah itu, kemudian ada darah, dibersihin. Bersihin lalu keluar lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah keluar darah pertama tuh campur liur, dia nggak bersih-bersihin dulu, dia nggak kumurin dulu. Kumurin tapi jangan terlalu ya kumurnya. Kumurnya biasa aja karena lagi puasa. Jadi pokoknya ludah yang tidak membatalkan, yang suci, yang murni, tidak ada campuran bekas makanan. Ya. Wa ayyakuna min ma'danihi fal lisan wal fam kulluhu ma'din. Dan selama ludah itu, nah ini dia, perhatiin enggak? Selama ludah itu masih dalam mulut, ingat ya, belum keluar, belum ada yang keluar gimana? Apabila dia menelan ludah yang sudah sampai ke merah-merahnya bibir, udah keluar namanya itu, ingetin tuh Pak. Jangan udah keluar diisep lagi, udah pelit banget. Ludah, ya. Kalau udah ada yang keluar, nah itu yang harus dielap. Jangan jilat, ya. Jangan disedot lagi. Emang ini ludah, orang ngambil ludah aja udah pelit banget, gimana sama duit kan gitu. Ya. Jadi selama di dalam mulut nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada yang keluar, saking banyaknya tadi itu contohnya, ya, saking banyaknya sampai luber-luber. Ya. Yang keluar itu jangan dimasukin lagi, jangan dijilat lagi. Ya, elap aja udah. Ya, itu. Nah. Selanjutnya hukmu dukhulil ma', hukum kemasukan air ketika mandi, ya, sehingga itu air masuk ya ke dalam ya, dari mulutnya dari hidungnya, biduni ta'ammudin, masuknya air ke dalam mulut tanpa sengaja, jelas ya. Selanjutnya tadi hukum kemasukan air ketika mandi. Ya, nanti ada lagi hukum kemasukan air ketika kumur, beda. Ini lagi mandi dulu, lagi mandi. Mandi. Ya. Kok berasa air masuk ke dalam mulut tanpa sengaja. Jelas ya. Yang kita bacarain tanpa sengaja. Kalau sengaja jelas batal kalau sengaja, ya. Tapi ini nggak sengaja tadi karena lagi mandi. Lihat katanya. Idza kana, yang pertama, apabila mandinya itu yang dia lakukan adalah mandi yang disunnah, mandi yang disyariatkan, seperti mandi wajib. Itu kan dalam syariat kita, ketika orang junub berhadas besar maka dia wajib mandinya disebut mandi wajib. Ka ghusli janabatin, atau mandi sunnah seperti hari Jumat, ya, mandi Jumat, mandi sunnah Jumat,
Nah, itu namanya mandi yang disyariatkan. Ada yang kalanya hukumnya wajib seperti mandi junub, atau hukumnya sunnah seperti mandi untuk sholat Jumat. Nah, apabila yang mandinya itu mandi yang disyariatkan, lalu ketika mandi kemasukan air, fala yabtulu as-saumu idza ightasala bisawm. Lagi mandi, maka nggak batal puasanya apabila mandinya dengan pakai pancuran atau keselang atau biasa lah. Maksudnya tidak nyelam. Hati-hati berenang tuh, hati-hati. Kalau ada orang lagi puasa, gue mau berenang nih, curiga gitu ya. Mau berenang, mau minum, ya, gitu. Beda tuh ya. Kalau mandinya kayak kita kan, kita mandinya ada yang menyelam nggak sini? Nggak ada kan? Biar kata dulu orang tua kita, orang zaman Betawi dulu punya kolam, tapi nggak ada yang berenang mandinya kan, pakai gayung juga tetap. Gitu. Kalau orang dulu kan Betawi dulu kolamnya gede-gede banget. Saya ingat rumah saya dulu kolamnya gede banget. Kolam doang tuh, gedean kolamnya sama kamar sisanya kamar mandinya itu. Ya. Sampai belumut bawahnya tuh. Kadang ada ya taruh aja ikan cupang di bawahnya. Jadi kalau mandinya bukan nyelam itu ya. Bukan inrimas, menyelamkan diri. Lalu ketika mandi kemasukan air, mungkin lagi seru-serunya kan kadang kan apa kesempratan melalui hidung atau melalui mulut. Mandinya mandi wajib atau mandi yang disunnahkan, maka tidak batal. Wa yabtulu idza ightasala bil inrimas. Dan apabila mandinya dengan menyelam, maka jelas batal meskipun nggak sengaja kemasukan. Nah, ente sengaja menyelam, nah, itu jelas beda. Jadi beda cara mandinya itu ya. Yang kedua, kalau mandinya itu ghairu ma'murin bihi ghairu masyru', mandinya yang selain dua tadi, bukan mandi wajib atau bukan mandi yang ada mandi sunnah ya. Seperti apa bukan mandi sunnah? Ka ghusli tabarrudin, cuman adem-adem doang, adem, panas banget nih jam 1 lagi panas misalnya, mandi dah ya. Nah, dia mandi hukumnya mubah asalnya kan, tidak ada hukum sunnahnya ya. Itu kan boleh aja ditabarrud untuk adem atau litanzif untuk bersihin badan. Ngapa mandinya? Bersihin aja nih badan. Nah, itu bukan mandi sunnah ya, makanya untuk jalan keluarnya ulama ngajarin setiap kita mandiin niatin mandi taubat. Ada mandi taubat kata Imam Ghazali. Setiap kita mandi sunnah itu, orang mau jalan kerja ya, daripada nggak ada pahalanya, mandi kan taubat kapan aja kita disuruh ya, dengan kalimat istighfar, dengan munajat kita, dengan taubat kita secara zahir, kemudian dengan mandi. Jadi ada mandi disunnahkan. Makanya untuk seandainya kemasukan air, karena mandi taubat termasuk mandi sunnah. Ini contohnya ya bukan mandi sunnah ya, cuma ngadem-ngadem doang sama membersihin badan. Lalu kemasukan air dari hidung ataupun mulut, fayabtulu as-saumu idza sabaqahul ma' wa illam yata'ammad. Nah, maka batallah puasanya ketika kemasukan air meskipun dia nggak sengaja. Nggak dilihat lagi mau nyelam ataupun pakai pancuran. Kenapa? Yang dilihat dari mandinya tadi dulu. Karena mandinya bukan mandi yang disunnahkan, mandi yang hukumnya biasa aja, mubah, untuk adem, untuk bersihin badan. Nah, jadi lagi biasa kan, kasih jalan keluar tadi sama ulama, gimana takut kita kemasukan air, niatin lagi mandi itu, mandi niat aja, ada lagi mulai basuh, nggak bisa bahasa Arab, saya niat mandi sunnah, ngintin, saya niat mandi sunnah taubat, gitu doang udah. Saya niat mandi, bedanya ada kalimat saya niat mandi, ada saya niat mandi sunnah taubat, jadi jelas tuh ya. Sawa'un ightasala bisab am bil inrimas, baik dia itu mandinya dengan disiram atau pancuran ataupun dengan menyelam. Nah, yang selanjutnya sekarang, al-hukmu idza sabaqahu al-ma' min ghairi ikhtiyarihi fil madmadah wa mithluha fil istinsyaq. Nah, ini kemasukan air lagi kumur atau lagi menghisap air ke hidung, istinsyaq ya, dalam sunnah wudu. Gimana itu? Idza kanat al-madmadatu ma'muran biha masyru'atan fil wudu. Kita lihat dulu katanya. Apabila kumur itu
merupakan kumur yang memang disyariatkan. Kumur disyariatkan, emang diperintahkan sama agama. Kapan kumur diperintahkan sama agama? Lagi wudu, sama lagi mandi kan? Itu. Fanandur illam yubaligh, apabila kumurnya itu tidak mubalaghah, terlalu sangat. Nah, makanya ini garis besarnya dulu, ingetin. Ketika kita lagi puasa, baik puasa sunnah ataupun puasa fardu, makruh, tidak boleh berkumur dengan benar-benar kumurnya. Itu namanya mubalaghah. Kalau di luar kita puasa, lagi kagak puasa, itu disunnahkan. Kumur itu sunnah. Kemudian di dalam kumur ada sunnah lagi, mubalaghah. Apa mubalaghah? Benar-benar kumurnya, air benar-benar dimasukin. Nah itu di luar kita lagi kagak puasa, dalam posisi kita nggak puasa, itu sunnah. Tapi ketika lagi puasa, ingetin tuh, ini kita kan wudhu mulu nih kadang, ingetin tuh wudhunya. Jadi kalau kita lagi puasa, wudhunya, kumurnya jangan benar-benar tempelin aja air gitu. Karena termasuk kata Fathul Qarib, termasuk paling rendahnya orang dikatakan berkumur, ayyadha, meletakkan air di mulutnya. Nah, kumur gini aja nih lagi puasa, ya. Asal tempel ini termasuk kumur juga 3 kali, kan gitu. Hidung gitu juga. Ini nempel air ke hidung, namanya istinsyaq. Itu lagi puasa, pakainya begitu, ya. Illam yubaligh fiha. Jadi apabila kumurnya tidak mubalaghah, artinya kumurnya biasa, udah kumur biasa, lagi wudu, kemasukan juga tidak batal. Fala yabtulu as-shaumu idza sabaqahul ma. Maka tidak batal puasanya ketika dia kumur, lalu kumurnya posisinya biasa tadi itu, lagi begini, kemasukan juga. Nah, nggak batal. Karena kita sudah menjaga aturan itu dari awal. Kumurnya tidak mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Terlalu, ya. Jelas tuh ya. Ini terlalu bukannya omak nih, terlalu bukan gitu. Ya. Sangat ya, sangat benar-benar kumurnya, enggak. Jadi ingat ya, ketika lagi wudu, kumurnya kita udah biasa-biasa aja, enggak terlalu, lalu air kemasukan juga, ketelan juga berasa gitu, enggak batal. Tapi selanjutnya, in balagha, kalau dia itu lagi wudu, kumurnya benar-benar lagi puasa, kemudian ketika berwudu kumurnya beneran. Oh, siang-siang lagi jam 1 membayang. Apa itu artinya? Faya betulus shaum, maka batal puasanya apabila air masuk ke dalamnya. Li'annal mubalaghah makruhatun minas shaim, itu dia. Karena mubalaghah, berkumur dengan benar-benar ketika bagi orang yang berpuasa itu makruh. Udah dibilang jangan, makruh dikerjain, lalu kemasukan tuh air, batal. Kalau wudhunya biasa aja, kagak benar-benar air masuk, itu bedanya gitu doang Pak, ya. Jam berapa ini udah? Belum. Nih, belum selesai ya yang kumur. Kemudian, wa idza kanat al-madmadatu ghairu ma'murin biha. Itu kan tadi kumur yang diperintahkan. Memang ada hitungannya, diperintahkan di dalam syariat seperti wudu ataupun lagi mandi. Apabila kumurnya tidak diperintahkan di dalam syariat, nggak masuk hitungan, bi an kanat rabi'atan, dengan ini kumur biasa, bukan kumur lagi wudu, kumur-kumur aja dia. Nah, itu bukan kumur ibadah kan? Ingetin kan, berarti ingat, subhanallah, Islam itu hampir kumur aja, ada yang kumur ibadah, ada yang kumur bukan ibadah. Kumur ibadah itu dalam wudu. Yang kumur bukan ibadah itu yang biasa aja, kumur-kumur aja. Nah, kita curiga kalau dia lagi puasa, kumur-kumur mulu, ya. Apabila kumurnya bukan kumur yang diperintahkan di dalam agama, seperti yang keempat, lagi wudu, tapi kan sunnahnya maksimal sampai 3 doang. Kalau dia sampai lebih 4, nah itu berarti bukan kumur yang diperintahkan kan? Nih, dia lagi wudu juga, tapi kumurnya yang keempat nih itu 4 kali. Nah itu. Au laisat fil wudu, atau bukan lagi wudu kumurnya. Tadi itu saya bilang, tahu-tahu kumur aja.
fa yabtulu biha as-saumu wa illam yubalik, maka jelas batal puasanya. Karena kumurnya, ingat dasarnya, kumurnya bukan kumur yang diperintahkan di dalam agama, bukan kumur dalam wudu, atau kumur dalam wudu tapi yang keempat, karena maksimal kita taslis mentiga kalikan dalam anggota wudu kita. Jelas kan tuh? Kumur dalam wudu yang keempat, air kemasukan batal. Atau kumur di luar wudu, di biasa aja kumur aja tahu-tahu kemasukan air batal, ya. Wa illam yubalik, meskipun kumurnya biasa, jadi itu, meskipun kumurnya biasa, lagi agak bukan wudu tadi itu, kumur aja, kumurnya kumur biasa, agak benar, kemasukan batal. Nah kok batal? Ya karena itu nggak ada sebab kumur apa itu, bukan kumur yang disyariatkan, jelas ya. Iya kali, makanya jangan nyentuh jengkol sama peti dah kalau lagi puasa. Ya. Yang ketujuh yang membatalkan puasa, al-istimna, ay talabu khurujul mani, berusaha mengeluarkan mani, baik dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya. Keluar tuh mani, ya, ditoel-toel, keluar, ya, kurang kerjaan, ya. Atau ada juga, ini yang udah error banget nih, mungkin dadol kali ya, udol. Ini nggak pakai dipegang pak, bifikrin au nadharin, hayalannya tinggi, ya, jangan dipraktekin, jangan. Ya. Ada itu orang misalnya begitu, naudzubillah ya gitu, hayalannya tinggi, lalu ampe, trot, nah, keluar mani, batal. Ya. Ini semuanya pokoknya apa saja cara mengeluarkan mani, baik dengan tadi tangannya ataupun dengan pikiran, dengan hayalan, tetap batal. Hukmul qublah terakhir dah ya, yang hukum mencium, ya, cium bini khususnya, ya, yang di situ ada syahwat. Tahrumu idza kanat tuharrik syahwatah. Oh, bukan makruh. Kalau sampai bikin syahwat lagi puasa, lalu gue cium dulu dah loh katanya. Ada berasa yang bangun, syahwat namanya kan? Iya kan namanya syahwat ya. Ini namanya emang fikih begini pak, bukan 17+ bukan ya, fikih namanya. Ya, ini bukan termasuk rafah, tapi ini termasuk bagian hukum fikih. Nah, apabila dia menciumnya, lalu di situ ada syahwat, bergerak syahwatnya, haram, tapi tidak batal, haram aja. Jadi dalam hukum fikih itu seperti yang kemarin, ada haram batal, ada yang haram tidak batal. Makan lagi puasa haram sengaja batal. Nah, ini haram tapi tidak batal. Mengurangi pahala berarti. Kalau dikatakan haram tidak batal, mengurangi pahala, nggak tahu diterima PKG kan gitu. Nah, puasanya campur nikmat. Ya. Dari nggak berhenti dan nyiumnya dah. Yang penting gua nggak makan katanya. Yang penting gua minum, yang penting gua kumpulin loh katanya. Nah, cium aja dah katanya. Nah, nggak batal tapi haram. Haram meskipun tidak batal tapi artinya hukumnya haram. Kita lihatnya dulu haramnya di situ. Haramnya berarti nggak boleh kan, jangan ya. Wa amma idza lam tuharrik syahwatah. Nah, adapun apabila tidak menggerakkan syahwatnya maka cuma makruh. Nah, jadi asal hukumnya jelas makruh. Mau syahwat mau kagak makruh. Kalau campur syahwat maka jadi haram. Wala tubtilu, nggak batal tuh katanya, nggak batal puasanya ketika dia nyium, kecuali illa idza anzal, kecuali lagi nyium dia keluar. Nah, kan ada juga ya itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Tadi ya masih panjang tapi memang inilah ya ilmu kita tentang puasa, insyaallah. Ini bekal buat kita masing-masing, ya, buat keluarga kita, buat diri kita minimal. Kita ingat apa pelajaran yang sudah kita sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat ya, fi dini wa dunya wal akhirah. Hari Jumat ya, pengumuman ya, buat hari Jumat subuh di Masjid Nurul Huda tuh kebagusan ya. Jumat itu Jumat juga terakhir di bulan Ramadan. Jumat subuh di Masjid Nurul Huda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان واعده علينا سنين بعد سنين واعوام بعد اعوام في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.